Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silahkan ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Berdoa. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah kita semuanya sehat. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini apakah semuanya hadir? Iya. Oh, ada yang tidak hadir? Iya. Siapa? Tuhan. Mengapa? Sakit. Ya, mari kita doakan semoga Sultan diberikan kesembuhan dan penyakitnya segera diangkat. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah melihat surat lamaran pekerjaan? Ya, mungkin kalian pernah melihatnya saat kerabat kalian sedang membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, hari ini kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara tulis maupun secara lisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat isi dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat hal dan lampiran surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat alamat surat tujuan dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat isi surat dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat penutup surat dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat tanda tangan dan nama terang pembuatan surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan memberikan teks pada kalian. Nah, apa sih pengertian surat lamaran pekerjaan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu tempat. Iya, benar. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan yaitu surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, melalui surat lamaran pekerjaan ini, pelamar menyampaikan permohonan untuk
sebagai pegawai. Lalu selanjutnya ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Ada yang sudah tahu apa saja fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Ya, silakan. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Iya, benar. Terima kasih. Jawabannya yaitu fungsi dari surat lamaran pekerjaan sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, lalu sebagai media atau alat komunikasi, dan sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau yang biasa kita kenal kurikulum vitae atau CV. Lalu yang kedua ada surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Lalu selanjutnya yaitu isi surat lamaran pekerjaan. Nah, isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Lalu selanjutnya ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Hal pertama yang harus kalian lakukan saat membuat surat lamaran pekerjaan yaitu membuat tempat dan tanggal pembuatan surat. Bisa dilihat contohnya di sini. Tempat dan tanggal pembuatan surat yaitu Tasikmalaya 20 Juni 2021. Nah, misalnya nih kalian hari ini mau membuat surat lamaran pekerjaan, berarti tempatnya di Tasikmalaya tanggal 9 Oktober 2021. Iya, benar ya. Nah, peletakan tempat dan tanggal pembuatan surat di pojok kanan atas dan tidak menggunakan titik di akhir ya, karena ini bukan kalimat. Lalu selanjutnya ada hal dan lampiran. Nah, dalam hal di sini bisa dilihat berisi lamaran pekerjaan dan lampiran satu berkas. Ibu, kenapa satu berkas? Kan lampiran di bawah di sini ada 5. Nah, karena satu berkas itu memuat beberapa lampiran, entah itu 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi kita cukup membuat satu berkas. Nah, lalu lampiran ini tidak boleh tidak boleh ditulis angka dan tidak boleh disingkat menjadi lam misalnya. Jadi harus dijabarkan ya, lampiran. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada alamat surat tujuan. Nah, di sini ada alamat surat tujuan. Yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa, Jalan Soekarno-Hatta nomor 12, Bandung. Nah, biasanya sering terjadi kesalahan saat membuat alamat surat tujuan. Kesalahan pertama yaitu surat lamaran kerja termasuk surat dinas. Jadi tidak menyurati seorang saja. Maka dari itu tidak perlu menggunakan kata kepada. Misalnya nih kalian dalam menulis penerima suratnya kepada pimpinan personalia PT Jaya Sentosa. Nah, itu salah ya, karena kepada itu hanya merujuk pada satu orang saja. Jadi kita tulis dengan yang terhormat atau YTH. Nah, lalu selanjutnya apabila menuliskan jabatan seseorang dalam alamat surat, maka tidak perlu menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Seperti di sini, yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa, tanpa menggunakan bapak atau ibu. Lalu selanjutnya penulisan keterangan jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JL. Kita harus menjabarkannya saja. Jalan Soekarno-Hatta nomor 12. Lalu yang terakhir, alamat surat depan kalimat. Jadi tidak perlu menggunakan titik di setiap akhir barisnya.
Sampai sini paham? Mari kita lanjutkan, yaitu salam pembuka. Nah, salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan itu salam hormat dari pelamar kepada perusahaan yang dilamar. Jadi kita cukup menulis dengan kalimat dengan hormat, koma. Hati-hati komanya harus ditulis ya. Jangan sampai lupa. Nah, lalu selanjutnya ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini memuat informasi. Dari mana nih kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini? Misalnya kalian mendapatkan informasinya dari internet, situs apa? Silakan kalian tulis di alinea pembuka ini. Nah, misalnya di sini tertulis berdasarkan iklan yang dimuat pada Kompas tanggal 17 Juni 2021. Nah, berarti pelamar ini menemukan informasi lowongan pekerjaan ini di dalam iklan Kompas. Iya, benar. Nah, atau bisa juga menyatakan pernyataan diri. Misalnya, dari perusahaan ini meminta lulusan baru gitu ya, fresh graduate. Nah, kebetulan kalian merupakan lulusan baru. Kalian bisa mencantumkannya dalam surat bahwa kalian merupakan fresh graduate. Itu sebagai nilai tambahan untuk kalian dan sebagai penghargaan juga kepada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada identitas diri. Nah, identitas diri ini berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada nama Ihsan Manarul Hidayah. Oh iya, ingat di awal identitas itu menggunakan huruf kecil. Tidak boleh menggunakan kapital, kecuali isi dari identitasnya menggunakan kapital. Nah, di dalam isi surat juga terdapat maksud dan tujuan yang merupakan keterangan mengenai alasan pelamar tersebut mengapa dia ingin bekerja di perusahaan yang dia lamar. Lalu yang ketiga ada menyatakan lampiran lowongan pekerjaan. Nah, di sini terdapat 5 lampiran. Bisa kalian lihat diawali dengan huruf kecil. Ingat ya, tidak menggunakan huruf kapital. Ya. Dan jangan lupa di akhir juga menggunakan titik 2 koma. Karena dari ke satu, kedua, ketiga, keempat ini saling berhubungan gitu ya, saling menyambung. Jadi menggunakan titik koma di akhir baris. Sedangkan di lampiran terakhir menggunakan titik. Jangan sampai tertukar ya. Lalu selanjutnya ada penutup surat. Nah, dalam penutup sebaiknya pelamar pekerjaan harus menunjukkan keantusiasannya dan harapan yang besar untuk dapat diterima di perusahaan tersebut. Misalnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat atas perhatian serta kerja keras sama dari Bapak atau Ibu pimpinan. Saya mengucapkan terima kasih. Kalian bisa menambahkan kata harapan kalian gitu ya, kalimat harapan seperti misalnya besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak. Nah, itu tidak apa-apa gitu ya dimasukkan. Mohon maaf terlewat, seharusnya yang ke-8 itu salam hormat. Nah, salam hormat sama seperti dari salam pembuka gitu ya. Jadi di akhir juga harus ada salam penutup. Misalnya hormat saya, koma. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang pembuat. Nah, hal ini berguna untuk menginformasikan bahwa yang bertanda tangan dan yang berada di nama terang itu orang yang sama dan memang keinginan dirinya sendiri untuk membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, ingat peletakan tulisan tanda tangan dan nama terang ini di pojok kanan bawah ya. Dan di nama terang, meskipun kita memiliki jabatan ataupun memiliki gelar, tidak perlu ditulis.
Pokoknya tulis nama lengkap saja. Paham? Paham. Baik, mari kita lanjutkan pada materi yang terakhir, yaitu simpulan dari sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Tadi di dalam surat lamaran ada apa saja? Sistematikanya ada nama, ada tanggal pembuatan surat, lalu ada lampiran, lalu alamat tujuan surat, lalu ada salam pembuka, lalu ada alinea pembuka, lalu ada isi surat, lalu ada penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama orang. Nah, materi surat lamaran pekerjaannya sampai di sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan untuk duduk berkelompok. Ini kelompok berapa? 4, 5, 3, ini 2, 1. Baik, Ibu berikan teks untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya. Yang Ibu boleh diskusikan saja. Satu lagi. Nah, silakan kalian perhatikan surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu berikan. Silakan kalian untuk menentukan sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang ada pada lembar kerja kelompok tersebut. Nah, di belakangnya itu ada soal yang bisa kalian isi di bawahnya. Nah, untuk anggota kelompok, misalnya ada yang tidak mengerti, boleh bertanya kepada teman kelompoknya yang sudah paham ataupun dapat bertanya kepada Ibu. Ibu beri waktu diskusi 10 menit, apakah cukup? Cukup. Ya, silakan mulai untuk berdiskusi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Ini ada 5 kelompok. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan dari yang telah kalian diskusikan. Nanti yang bisa menjawab silahkan untuk mengacungkan tangan. Yang dapat menjawab dengan benar, Ibu akan memberikan poin. Mengerti? Mengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Siap? Siap. Kita mulai dari nomor pertama, yaitu
Perkenalkan, nama saya Syifa Nurlai Wahida dari kelompok 4. Ya, terdapat kesalahan dalam penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Seharusnya letak tempat dan tanggal pembuatan surat berada di kanan pojok atas. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok. Ibu berikan poin untuk kelompok 4. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kesalahan penulisan dalam perihal dan lampiran. Ya, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Tio Janisi dari kelompok 4. Kesalahan dari perihal dan lampiran terdapat pada penulisan lampiran yang seharusnya tidak disingkat lam. Iya, benar. Tepuk tangan untuk terima kasih kelompok 5. Ibu berikan poin. Lalu selanjutnya pertanyaan ketiga. Siap-siap. Jelaskan kesalahan yang terdapat dalam penulisan alamat surat. Saya Bu. Ya, silakan kelompok 1. Ya Bu, kelompok 1. Izin menjawab Bu. Di surat lamaran pekerjaan ini terdapat satu kesalahan, yaitu YTH Bapak atau Ibu Manajer Personalia BRI, yang seharusnya penulisannya tidak memakai Bapak atau Ibu. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari jawaban kelompok 1 sebenarnya sudah betul ya. Hanya saja kurang lengkap karena masih terdapat kesalahan. Nah, ada yang ingin melengkapi jawaban dari kelompok 1? Silakan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Tiga dari kelompok 5. Izin melengkapi jawaban kelompok 1 yang sudah benar. Hanya kesalahannya terdapat 2, yaitu penulisannya YTH Bapak atau Ibu Manajer Personalia BRI yang seharusnya penulisannya tidak memakai Bapak atau Ibu, dan penulisan JLN Taman Indah nomor 22 yang seharusnya jalan tidak disingkat jalan. Iya, benar. Tepuk tangan. Karena kelompok 5 menjawab dengan lengkap, poinnya yang diberikan kepada kelompok 5. Tidak apa-apa, kelompok 1. Tidak apa-apa Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya. Oh ya, nanti untuk yang menjawab pertanyaan silakan untuk berdiri ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan kesalahan yang terdapat dalam salam pembuka. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rima dari kelompok 2. Kesalahannya karena tidak memakai tanda koma setelah penulisan dengan hormat. Seharusnya penulisan yang benar yaitu dengan hormat koma. Iya, benar. Penulisan yang seharusnya yaitu menggunakan koma. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan berapa kesalahan yang terdapat dalam isi surat lamaran pekerjaan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Gundala Rahmat dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Ada 3 kesalahan pada isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah kata nama yang seharusnya tidak boleh kapital. Kemudian yang kedua adalah pada lampiran nomor 2 tidak memakai tanda titik koma, di akhir seharusnya memakai. Kemudian yang ketiga terdapat pada lampiran nomor 3 pada berpesan pas foto yang seharusnya tidak kapital. Iya, benar. Jawaban dari kelompok 3 bahwa di dalam isi surat terdapat 3 kesalahan. Yang pertama yaitu penulisan nama yang seharusnya tidak kapital, ya, tidak kapital, dan penulisan lampiran yang diakhiri dengan tanda titik 2 koma. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
nomor lagi. Pertanyaan yang keenam. Jelaskan kesalahan yang terdapat dalam salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dena Fitriani dari kelompok 5. Kesalahan yang terdapat pada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang, yaitu seharusnya tidak ditulis di kanan bawah, bukan di kiri yang bawah. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Hati-hati ya dalam penulisan letak salam penutup, tanda tangan, dan nama terang ditulis di pojok kanan bawah, bukan di pojok kiri bawah. Ibu berikan poin lagi untuk kelompok 5. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Simpulkan sistematika dan unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nabil Siddiq Amarullah dari kelompok 1. Simpulan sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh Noviati Aisyah sudah membuat informasi dengan jelas karena sudah sesuai dengan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, yaitu adanya tempat dan tanggal pembuatan surat, hal dan lampiran, alamat surat tujuan, salam pembuka, alinea pembuka isi surat, penutup surat, dan tanda tangan serta nama belakang. Nama terang. Nama terang. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, mari kita jumlakan dari soal yang telah kalian diskusikan tadi jawabannya. Yang paling banyak menjawab dengan benar yaitu kelompok 5. Menjawab 3 pertanyaan. Silakan kelompok 5 untuk ke depan. Nah, kelompok 5 mampu menjawab banyak pertanyaan yang telah didiskusikan. Nah, Ibu harap kalian juga dapat termotivasi dari kelompok 5 untuk lebih semangat lagi dan lebih teliti dalam mengerjakan soal. Nah, sebagai penghargaan, Ibu akan memberikan kalian penghargaan berupa makanan. Mau sekarang atau nanti? Sekarang. Nah, Ibu berikan penghargaan berupa makanan kepada kelompok 5. Semoga menjadi motivasi juga untuk kalian agar dapat semangat lagi untuk berdiskusinya dan lebih teliti lagi untuk mengerjakan. Ya, boleh tepuk tangan. Makanannya dimakan setelah selesai pembelajaran. Silakan untuk duduk kembali. Ya. Nah, karena diskusi telah selesai, apakah ada yang ingin menyimpulkan hasil diskusi? Bahwa kita telah berdiskusi mengenai apa? Surat lamaran. Ya, surat lamaran pekerjaan. Nah, tadi di dalam surat lamaran pekerjaan yang telah kalian kerjakan bersama kelompok, terdapat beberapa kesalahan. Seperti pada penulisan nama dan tanggal pembuatan surat, peletakannya itu seharusnya di pojok kanan atas, benar? Dan tadi juga kelompok 1 kurang fokus dalam menjawab pertanyaan. Lain kali lebih ditingkatkan lagi kefokusannya, dan juga alhamdulillah semuanya Ibu rasa sudah paham dengan materi hari ini. Diskusi telah selesai, silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.
ini dikerjakan secara individu ya. Silakan dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah cukup? Silakan untuk mulai mengerjakan. Jika sudah, silakan untuk dikumpulkan ke bangku paling depan. Nah, karena waktu pembelajaran sebentar lagi selesai, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Simpulan dari pembelajaran hari ini materi surat lamaran pekerjaan, yaitu surat permohonan pekerjaan pada lembaga, perusahaan, dan lainnya. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Iya, benar